Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan berbincang tentang misteri bulan lagi. Bulan sebagai satelit kita, keberadaannya sangat mempengaruhi kehidupan kita. Namun, mengapa bulan menjadi satelit bumi selalu menjadi teka-teki? Karena dibandingkan dengan bumi, bulan relatif besar. Baru-baru ini muncul teori bahwa bulan sebenarnya bukanlah benda langit yang terbentuk secara alami, melainkan sebuah pesawat luar angkasa. Sebagai benda langit terdekat dengan bumi, bulan selalu menjadi objek yang menarik bagi sastrawan dan penyair sejak zaman dahulu. Mitos dan legenda tentang bulan juga tidak asing lagi. Di zaman modern, sejak manusia memasuki era antariksa, rumor tentang bulan dan peradaban alien pun mulai santer terdengar. Alasannya, karena bulan memang sangat misterius. Meski manusia pernah mendarat di bulan, namun pemahaman tentangnya baru seujung kuku. Di antara semua rumor tentang bulan, salah satu yang paling populer adalah hipotesis bulan berongga. Menurut hipotesis ini, bulan sebenarnya bukanlah benda langit yang terbentuk secara alami, melainkan sebuah bola logam berongga buatan. Tentu saja, hipotesis ini bukan didasarkan pada imajinasi para ilmuwan, tetapi memiliki landasan teori dan eksperimental. Selama program Apollo NASA, para ilmuwan menempatkan seismograf di bulan untuk mengamati aktivitas bulan. Setelah 8 tahun 10 bulan pengamatan dan perhitungan, ditemukan ternyata juga ada gempa di bulan dengan total 12.558 kali gempa selama periode ini. Durasi setiap gempa bulan berlangsung sangat lama, sekitar beberapa jam. Dan yang paling mencengangkan para ilmuwan adalah bulan ternyata mengalami fenomena redaman hidrolik selama gempa bulan. Bayangkan sejenak, jika kita memasukkan sedikit air ke dalam balon udara dan memukul balon dengan jari tangan, balon tersebut akan bergetar. Ini disebut fenomena redaman hidrolik. Ini berarti ada cairan di internal bulan. Selain itu, para ilmuwan juga menganalisis sampel batuan yang dibawa kembali dari bulan dan menemukan bahwa kepadatan permukaan bulan sangat besar. Tetapi melalui perhitungan akurat terhadap bulan secara keseluruhan, ditemukan ternyata kepadatan rata-rata sangat kecil. Oleh karena itu, para ilmuwan berpendapat bahwa kepadatan bagian internal bulan sangat kecil dan bahkan mungkin berongga. Harold Clayton-Urey, peraih Nobel bidang kimia pada tahun 1934, juga sependapat dengan hipotesis ini. Tahun ini, tim peneliti dari Universitas Brown, Rhode Island, Amerika Serikat, menerbitkan makalah penelitian di Journal of Geophysical Research Planet yang tampaknya menambah beberapa bukti pada hipotesis bulan berongga, biasanya sebagai tempat peradaban makhluk asing. Hipotesis tersebut sering disebut hipotesis bulan pesawat antariksa dan biasanya dikaitkan dengan kepercayaan benda terbang aneh atau antariksawan kuno. Mereka menganalisis kawah besar dan kecil di bulan dan mensimulasikan tabrakan puluhan ribu meteorit besar dan kecil di permukaan bulan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kedalaman maksimal kawah tumbukan akibat hantaman meteorit di permukaan bulan tidak peduli seberapa besar atau masanya adalah sekitar 20 km. Apakah ini berarti ada kerak logam keras di bawah lapisan kerak sedalam 20 km itu? Asal tahu saja, benda langit yang dihasilkan dalam kondisi alami itu mustahil berongga dan tidak mungkin memiliki lapisan logam di bawah kerak. Selain itu, bulan juga memiliki pengaruh yang tak tergantikan terhadap lahirnya kehidupan di bumi, sehingga tidak sedikit ilmuwan yang berpikir bahwa bulan mungkin merupakan benda langit peradaban maju yang sengaja ditempatkan di sebelah bumi agar bumi dapat menghasilkan kehidupan. Bahkan ada yang menduga bulan adalah pesawat luar angkasa. Sebenarnya, dugaan bahwa bulan adalah sebuah pesawat luar angkasa bukannya tidak berdasar. Ada catatan tentang ini semasa Tiongkok kuno.
Dalam catatan sejarah dinasti Qin 221 sebelum Masehi hingga 206 sebelum Masehi, tercatat bahwa bulan tiba-tiba menjauh dari orbitnya dan terbang ke selatan. Tetapi beberapa saat kemudian kembali lagi ke orbit semulanya. Catatan ini bukan merupakan sejarah semu, tetapi terdapat dalam catatan sejarah resmi Tiongkok kuno saat itu. Dan karena muncul dalam sejarah resmi, para ilmuwan pun diam membisu karena sejarah resmi Tiongkok kuno tidak akan sembarangan menulis dan itu pasti dicatat ketika terjadi. Ada yang berpandangan bahwa bulan bukanlah benda langit alami yang sebenarnya. Alasannya menyimpang dari posisinya adalah karena bulan sendiri merupakan pesawat ruang angkasa raksasa. Yang pasti, pada tanggal 15 Juni 1133 Masehi, para pengamat yang bertugas memantau fenomena astronomi hari ini pasti melihat pergerakan bulan yang tidak biasa. Singkatnya, alam semesta penuh dengan misteri. Jika manusia ingin menjelajahi misteri alam semesta, maka perlu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sepenuhnya. Mungkin ketika tingkat teknologi manusia mencapai ke level tertentu, rahasia alam semesta tidak lagi menjadi misteri. Tidak hanya semasa Tiongkok kuno, sebuah gerbang melengkung di sebuah kuil suku Maya juga ditemukan peta bagian belakang bulan. Jika bangsa Maya tidak bisa melihat bagian belakang bulan, mereka tidak akan bisa menggambar peta bulan. Menurut legenda bangsa Maya ke tata surya kita melintasi angkasa untuk mencari logam titanium, besi, dan nikel. Debu bulan yang dibawa kembali oleh para astronot dari bulan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah besar titanium di permukaan bulan. Tak heran jika banyak lava di kawah bulan. Anehnya, lava ini banyak mengandung unsur logam langka di bumi, seperti titanium, yttrium, dan unsur logam lainnya. Logam-logam ini sangat keras, tahan suhu tinggi, dan tahan korosi. Para ilmuwan memperkirakan bahwa untuk melelehkan unsur-unsur logam ini setidaknya diperlukan suhu tinggi 2 hingga 3.000 derajat. Tapi bulan adalah planet dingin yang gersang di luar angkasa. Setidaknya tidak ada aktivitas vulkanik selama 3 miliar tahun. Lalu, bagaimana bisa menghasilkan begitu banyak unsur logam yang membutuhkan suhu tinggi di bulan? Selain itu, para ilmuwan menganalisis 380 kg sampel tanah bulan yang dibawa kembali oleh astronot dan menemukan bahwa sampel tersebut mengandung besi murni dan titanium murni. Ini tidak mungkin di alam, karena tidak akan ada biji besi murni di alam. Fakta-fakta yang tidak dapat dijelaskan ini menunjukkan bahwa logam ini tidak terbentuk secara alami, tetapi dimurnikan secara buatan. Jadi pertanyaannya adalah, siapa yang mengekstraksi logam-logam ini dan kapan? Pierre Simon Marcus de Laplace adalah seorang ahli matematika dan astronom Prancis yang mengumumkan teori bahwa bumi jutaan tahun yang lalu terpisah dari matahari dan secara bertahap kulit luarnya mengering dan mengeras. Pada tahun 1773, di depan Akademi Prancis, dia membuktikan bahwa gerakan planet-planet adalah stabil. Laplace juga menemukan bentuk bulan yang tidak beraturan pada akhir abad ke-18. Namun yang dia tidak lihat adalah bulan bergerak menjauh dari bumi. Bulan ternyata bergerak terus menjauh dari bumi sejak 2,5 miliar tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan oleh panel reflektif yang dipasang oleh NASA pada tahun 1969 dalam misi Apollo. Alat ini menunjukkan bahwa bulan bergerak menjauhi bumi sebanyak 3,8 cm setiap tahunnya. Para ahli menjelaskan bahwa peristiwa menjauhnya bulan dari bumi bukan karena ulah manusia, melainkan dampaknya bisa berpengaruh pada kehidupan manusia di bumi. Peristiwa ini diduga merupakan hasil dari gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan. Seperti yang kita ketahui, baik bumi dan bulan memiliki gaya gravitasi masing-masing. Dampak dari gravitasi ini yang banyak kita ketahui adalah menyebabkan pasang surut air laut. Selain itu,
Gaya tarik-menarik dari gravitasi bulan dan bumi ini juga berpengaruh terhadap kemiringan poros bumi dan mempercepat rotasi bumi. Para ahli memperhitungkan bahwa gaya tarik-menarik tersebut juga membuat bulan seperti dipukul mundur ketika air laut pasang dan lebih tinggi dari permukaan air laut. Jarak 3,8 cm mungkin tidak akan terasa signifikan, tetapi jika jarak ini terakumulasi, dampak yang dirasakan juga akan semakin nyata. Efek yang paling nyata adalah pasang surut air laut dan perubahan iklim. Jika bulan menjauh dari bumi, gaya yang menarik air laut akan berkurang, sehingga pasang surut air laut akan jauh berkurang. Jika bulan menjauh, risikonya adalah bumi kehilangan stabilitasnya dan mungkin berubah porosnya. Dampaknya adalah akan mengubah musim di bumi serta kondisi kehidupan yang dialami oleh penduduk bumi. Sekarang rotasi bulan dan periode revolusinya sama, sehingga salah satu sisinya selalu menghadap ke bumi. Para ilmuwan memperkirakan bahwa jaraknya tidak sama lagi dengan jarak saat ini sekitar 380 km. Jarak awal bulan bumi mungkin hanya sekitar 26.000 km. Karena jari-jari orbit benda langit terkait dengan kecepatan rotasi benda langit, menurut hipotesis ini, rasio periode rotasi dan revolusi 1:1 dapat menjelaskan fenomena ketidakberaturan bentuk bulan saat ini. Beberapa ilmuwan juga berasumsi bahwa rasio periode rotasi dan revolusi bulan pada masa awal pembentukannya adalah 3:2, yaitu berotasi 3 kali selama 2 revolusi orbit, dan keadaan ini berlangsung paling lama ratusan juta tahun. Hingga akhirnya, karena gaya pasang surut, rotasi melambat. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa periode di mana rotasi lebih cepat dari revolusi dapat memberikan kekuatan yang cukup bagi bulan untuk membentuknya seperti saat ini. Pada 25 Desember 1968, ketika pesawat luar angkasa Apollo 8 membawa Komandan Frank Borman dan 2 asistennya ke belakang bulan untuk menjelajah dengan mata telanjang, mereka menemukan sebuah piring terbang mendarat dan mengambil fotonya. Belakangan, karena alasan rahasia sehingga tidak diungkapkan dalam waktu lama, dan baru dipublikasikan pada tahun 1980-an karena kelalaian. Foto diambil dengan lensa teleskopik di sisi jauh bulan pada jarak 100 km dari permukaan. Dari foto terlihat jelas, piring terbang besar sedang mendarat di permukaan bulan kiri bawah, dan jendela kapal terlihat jelas. Beberapa ilmuwan barat mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, piring terbang telah puluhan kali terbang keluar dari belakang bulan. Di permukaan bulan ada jembatan dengan panjang sekitar 3 km dan tinggi 1.500 meter. Selain itu juga 2 benda seperti bidak catur dan 1 benda seperti patung, serta 3 pipa paralel besar yang mengarah ke kawah gunung berapi. Dan juga banyak bangunan melingkar atau persegi dengan bentuk aneh yang didirikan di atas permukaan. Dipublikasikannya foto-foto ini tidak hanya membuktikan bahwa memang ada pangkalan lepas landas dan pendaratan UFO di belakang bulan, tetapi juga membuktikan adanya kota-kota yang dibangun di belakang bulan. Ini sepenuhnya menegaskan laporan majalah Science Swedia bahwa pesawat ruang angkasa Luna 9 yang diluncurkan oleh Uni Soviet sejak tahun 1964 telah memotret pangkalan piring terbang dan sebuah kota yang terdiri dari gedung-gedung tinggi berbentuk aneh di belakang bulan. Menurut ilmuwan Soviet, bahwa beberapa bangunan di foto yang menyerupai menara tanda landasan pacu bandara adalah tanda untuk memandu pesawat luar angkasa lepas landas dan mendarat atau memandu pesawat luar angkasa alien ke bagian dalam bulan. Menurut Soviet kosmologi, bahwa alasan pemerintah Soviet memutuskan untuk tidak mempublikasikan penemuan yang mencengangkan itu karena tidak ingin negara lain mengetahui informasi yang dimilikinya. So, bagaimana pendapat teman-teman dengan topik hari ini? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.